Hello everyone, kembali lagi bersama saya Sir John L. Seperti biasa, kali ini saya mau menceritakan sebuah alur cerita film yang sangat menegangkan, yaitu terjadinya gempa bumi yang begitu dahsyat melanda negara Amerika Serikat, tepatnya di kota Los Angeles. Di film tersebut banyak sekali kejadian yang menegangkan serta dramatis, jadi kalian bisa merasakan bagaimana jika kalian berada di tempat tersebut. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, tak bosan-bosan saya ingatkan kepada kalian untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Dan jika kalian ingin merekomendasikan sebuah film untuk kami review, silahkan tinggalkan komentarnya di bawah ya guys. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Let's mongkol! Cerita dibuka saat seorang gadis sedang mendengarkan musik sambil mengendarai mobilnya di jalan lereng pegunungan 16 mil utara kota Los Angeles. Dan tiba-tiba terjadilah gempa berkekuatan tinggi yang mengakibatkan mobilnya hilang kendali kemudian terhempas ke tepi jurang. Beruntung, batuan terjal telah menghentikan jatuhnya mobil tersebut dan tersangkut di atas ketinggian dinding yang sangat curam. Selang beberapa saat kemudian datanglah helikopter tim penyelamat di bawah pimpinan Kapten Raymond. Lokasi TKP yang sangat sulit dijangkau tak menghalangi tekad untuk menyelamatkan gadis tersebut sekalipun taruhannya pesawat mereka bisa saja terseret jatuh ke dasar jurang bersama mobilnya. Setelah melampaui beberapa aksi dramatis, akhirnya tim berhasil meraih gadis tersebut dan membawanya dengan selamat. Diceritakan di tempat lain di mana seorang seismologi Institut Teknologi California yaitu Profesor Lawrence sedang melangsungkan kuliah umum di kampusnya terkait teori gempa bumi yang sering terjadi baru-baru ini. Menurutnya, jalur patahan San Andreas yang terbentang di tengah wilayah California akibat gempa pada 150 tahun silam adalah penghubung dua lempeng tektonik raksasa yang terus bergerak hingga saat ini. Artinya sangat masuk akal jika gempa mahadasya tersebut akan kembali terjadi dalam waktu dekat. Maka Profesor Lawrence membentuk tim untuk memantau aktivitas pergeseran lempeng bumi tersebut, sekaligus untuk memprediksi kemungkinan kapan gempa itu akan terjadi lagi. Pada suatu hari, seorang rekan Lawrence yang bernama Kim menemukan aktivitas berskala kecil pada titik 5 mil dari bendungan Hoover. Lantas, mereka pun bergegas menuju bendungan tersebut untuk kemudian melakukan penelitian dari sana. Sementara itu, Ray yang baru saja tiba di rumahnya menemukan surat gugatan cerai dari sang istri yang harus ditandatanganinya. Konon, tatanan rumah tangga Ray saat ini sedang goyah pasca kematian putri bungsunya akibat tenggelam beberapa waktu yang lalu. Ironisnya, sang istri lebih memilih pergi meninggalkan Ray demi seorang pengusaha tajir di luar sana. Kemudian cerita kembali ke Hoover di Nevada, di mana Kim mencatat ada 3 kali gempa kecil semenjak kedatangannya di sana. Sebagai peneliti, Lawrence cukup optimis mendengar perkembangan tersebut. Namun, tiba-tiba grafik pada seismograf meningkat tajam yang mengindikasikan ada sebuah kekuatan di luar prediksi. Dan benar saja terjadinya guncangan hebat di sana sehingga mencapai 7,1 skala Richter. Untuk kemudian Lawrence langsung memerintahkan Kim segera keluar untuk menyelamatkan diri. Para pengunjung Hoover Dam saat itu spontan berhamburan panik seiring ledakan tembok beton dan jebolnya air bendungan akibat guncangan. Sementara itu, sebuah kesialan menimpa Kim setelah kakinya terpasung baju beton. Akibatnya dia terhempas dan lenyap bersama robohnya material bendungan. Di sisi lain, Ray menerima telegram dari teman setimnya terkait kejadian tersebut, namun dia juga harus menemui putrinya yang kini tinggal bersama ibunya. Kita panggil saja dia Lady, di rumah calon suami barunya dan panggil dia Adrian. Dengan tegar, Ray meninggalkan Lady di sana sambil bilang, "Jangan khawatir, pasti ku tanda tangani surat cerai untukmu." Singkat cerita, Ray sudah berada di pangkalan dan sudah bersiap menjalankan misi penyelamatan korban gempa di Nevada. Di saat bersamaan, Adrian bersama Lady terbang menuju San Francisco untuk mengunjungi gedung apartemen miliknya.
Saat menunggu di ruang lobi, Bella anak Ray berkenalan dengan seorang engineer yang bernama Ben, asal Inggris yang sedang melamar kerja di sana. Hingga saat Ben dipanggil, Oli adiknya Ben menjelaskan rencana berlibur setelah kakaknya diterima kerja. Sementara itu, Lawrence kembali dibuat khawatir atas laporan rekannya tentang proses kenaikan getaran di wilayah San Francisco yang berpotensi gempa 80 kali lebih dahsyat dari kemarin. Sedangkan di Los Angeles, Lady bersama sahabatnya sedang berada di lantai atas gedung restoran untuk sekedar bertemu sekalian makan siang bersama. Di saat Adrian menelponnya, tiba-tiba guncangan hebat terjadi berpadu dengan jeritan para pengunjung restoran yang tengah berhamburan panik. Ray pun menyuruh Lady pergi ke atap gedung karena dia akan segera menjemputnya di sana. Tingginya skala gempa membuat warga Amerika turut merasakan dampaknya, sementara Lawrence memperkirakan guncangan akan terus meningkat secara signifikan, termasuk Adrian dan Bella yang sedang di San Francisco ikut terkena dampak guncangan tersebut. Meskipun sempat mau menyelamatkan diri, namun dengan cepat gempa mengoyak gedung apartemennya, sehingga mobil mereka terperosok ke ruang basement lalu tertimpa reruntuhan. Akibatnya Bella terjebak di dalam mobil dalam keadaan tak berdaya. Entah apa yang ada di pikiran Adrian saat itu ketika situasi kritis tengah menimpa Bella. Dia justru malah meninggalkannya begitu saja. Beruntung Ben mengetahui hal itu, lantas dia menuju ruang parkir untuk menyelamatkan Bella. Di sisi lain, Ray menyaksikan langsung kejadian tersebut dari atas pesawat sambil membayangkan nasibnya Lady dan anaknya yang tengah berada pada situasi yang sangat buruk, di mana hanya keajaibanlah yang bisa mengeluarkannya dari sana. Inilah yang memperkuat tekad untuk menyelamatkan sang istri tanpa menoleh dari sisi buruknya. Sang istri yang belakangan ini selalu membuat Ray geram. Seiring hanya beberapa detik saja waktu yang dimiliki Ray saat itu, maka Ray langsung melontarkan keranjang kepada Lady yang sedang lari menghindari ledakan dari reruntuhan gedung di belakangnya. Keberuntungan benar-benar berpihak pada Lady. Setelah terbukti selamat, walaupun untuk keluar dari zona tersebut harus mengendalikan pesawat dengan amat susah payah. Belum reda ketegangan barusan, mereka kembali harus menemukan Bella yang sedang sangat membutuhkan pertolongan. Sayangnya mereka sama sekali tak mengetahui titik lokasi keberadaannya. Cerita pun menuju ruang basement di mana Bella masih terjebak di sana hingga pada saatnya Ben dan Holly menemukannya dengan susah payah. Mereka pun akhirnya berhasil membawa Bella ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, Dr. Lawrence mengisyaratkan bahwa bencana belum berakhir, bahkan progresnya semakin buruk lagi. Maka dengan bantuan para hacker, dia memutuskan untuk take over media agar dapat mengendalikan warga. Singkat cerita, Bella dan dua teman barunya tadi tiba di sebuah toko elektronik untuk merakit alat perangkat telepon agar bisa menghubungi ayahnya. Dan intinya, Ray menyuruh mereka berjalan keluar dari sana menuju tempat yang lebih aman, yaitu sebuah menara di atas bukit di mana Ray berjanji akan menemui mereka di menara tersebut. Rupanya menara itu mengingatkan akan kenangan Lady beberapa waktu yang lalu di saat keluarganya masih utuh. Di tengah percakapannya, tiba-tiba Ray mematikan pesawat dan mendaratkan secara paksa, sebab mengalami kerusakan mesin akibat insiden tadi. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju San Francisco. Sementara itu, dalam siaran langsungnya Lawrence menegaskan agar warga San Francisco khususnya lebih waspada akan ada gempa susulan yang pasti berlangsung lebih dahsyat lagi. Setiba di San Francisco, Ray bertemu seorang kakek pemilik perusahaan penerbangan yang kemudian menghibahkan pesawatnya untuk digunakan Ray dan Lady. Di perjalanan mereka sempat terhenti oleh patahan San Andreas yang terlihat sangat mengerikan. Kembali lagi ke Bella yang baru sadar bahwa menara yang mereka tuju ternyata sekarang telah hancur terbakar. Dan akhirnya mereka pun terpaksa memilih rencana kedua, yaitu sebuah gedung tertinggi di San Francisco, sekalipun langkah mereka kali ini melawan arah zona evakuasi. Bahkan Ben sempat menolak pun akhirnya menyetujui adiknya untuk ikut menyertai Bella.
Di sisi lain, Ray pun kebingungan untuk mendaratkan pesawatnya sebab beberapa bandara yang dilalui semua sudah porak-poranda hingga mereka memilih terjun menggunakan parasut dan mendarat di stadion bola pinggir pantai sebuah teluk. Pada waktu bersamaan, gempa susulan kembali berlangsung lebih dahsyat. Bahkan alarm berdengung di setiap penjuru kota, bertanda akan terjadi tsunami. Ray yang terbiasa dengan situasi kritis terlihat lebih tenang untuk memacu perahunya keluar teluk sebelum gelombang tsunami tersebut pecah. Dengan susah payah mereka berhasil mencapai puncak gelombang dan selamat dari reruntuhan kapal sangat besar yang nyaris saja menimpa kapal boot milik mereka. Dan dalam waktu singkat, kota pesisir pantai tersapu habis oleh ganasnya gelombang tsunami. Dan Adrian yang naas tewas pada saat itu. Sementara itu, Bella sudah berada di ketinggian salah satu gedung di pusat kota sambil merawat luka paha yang dialami Ben. Dan perhatian Bella inilah yang membuat Ben terkagum-kagum melihatnya. Tak lama setelah itu, Ray dan Lady pun menemukan keberadaan Bella dan kedua temannya tersebut. Keharuan terlihat di wajah keluarga ini setelah melalui keluh kesah perjuangan. Akhirnya mereka dipertemukan juga. Namun, tiba-tiba situasi kembali tegang ketika gedung tempat berada saat itu telah tenggelam. Tak tinggal lama, Ray langsung terjun menolong Bella dan rekannya tersebut. Namun, sial kaca-kaca yang sangat tebal menyulitkan Ray untuk bisa menembusnya. Hingga saat Bella kehabisan oksigen dan tak bisa bernapas lagi, Ray benar-benar panik saat itu. Lalu dengan segenap ototnya, dia pun berhasil membobol pintunya dan menggendong Bella ke tempat aman. Melihat anaknya telah ditemukan, Lady nekat menembus dinding kaca gedung dengan perahu bootnya. Kemudian membawa mereka semua ke lokasi yang benar-benar aman. Kecemasan menghinggapi semua yang ada di sana, menyaksikan kondisi Bella yang masih terbujur kaku. Namun Ray tak mau menyerah dan terus berusaha menyadarkan Bella dengan apapun caranya. Maka doa-doa pun dipanjatkan sambil terus mencoba hingga akhirnya Bella pun mulai siuman. Dengan mata berkaca penuh haru, Bella memandangi kebersamaan orang tuanya kembali di sisinya. Ditambah lagi dengan kehadiran sosok pengagum dirinya, yaitu Ben dan adiknya. Singkat cerita, rentetan gempa sudah berangsur. Pemerintah menilai jumlah korban jiwa yang sangat minim jika dibandingkan kerusakan infrastruktur ini akibat dari peran aktif para ahli setempat yang melakukan pantauan dan imbauan sejak dini. Dr. Lauren sendiri merasa lega dengan perannya bersama tim sejak sejauh ini yang bisa dibilang cukup berhasil dengan telah menyelamatkan banyak nyawa di sana. Dan saat ini kota San Francisco sedang dilakukan pemulihan total. Karena upaya ini diperkirakan tak akan terjadi gempa susulan lagi. Dan cerita pun to be continue di film lain. Oke, mungkin cukup sekian dulu alur cerita yang kita bawakan kali ini. Jika kalian ingin merekomendasikan sebuah film untuk kami review, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Jangan lupa untuk subscribe. See you next time and let's bye-bye.